Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah live streaming. Kita bersama-sama yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dengan kesungguhan hati kita bersama-sama boleh mengagungkan dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kenyamanan boleh ada dan kita boleh terus tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan di saat kita beribadah di pagi hari ini. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita persiapkan diri kita. Ambil waktu sejenak, mengucap syukur. Walaupun baik dan tidak baik situasi kondisi yang kita rasakan, karena Allah akan mau melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang besar dalam rancangannya atas hidup kita. Bersyukurlah dan rasakanlah Bapa kita yang baik. Mari kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
hadapan banyak saksi. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap saat kami merasakan kasih-Mu yang begitu sempurna, dan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami boleh memuliakan hidup kami dalam situasi kondisi apapun, kami boleh tetap bersyukur kepada-Mu, Allah kami yang hidup, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan pujikan. Pujian tema pada bulan ini adalah jalan hidup orang benar. Dan biarlah pujian ini sungguh-sungguh akan menerangi hidup kita. Cahaya firman Tuhan akan semakin nampak di dalam hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga matahari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan cinta yang menopangku dan membangunkan ku kembali jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga matahari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan cinta yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jiwa yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia selalu menopang tangannya dan selalu membangunkan kita sehingga kita pulih kembali. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama mau mendengar firman Tuhan supaya saudara dan saya kita sekalian boleh turut serta bertumbuh di dalam peranan kita, baik di gereja, di keluarga, di masyarakat. Bagaimana kita mempunyai prinsip hidup yang benar. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, walaupun kami ibadah online, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami dan menuntun kami, supaya setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kami dengar hari ini, saat ini, akan membimbing kami di jalan yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pandemi COVID-19 sedang merajalela, saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di tempat masing-masing beribadah kita bersama-sama dalam ibadah online. Kita tetap percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Suatu saat pasti pandemi ini berlalu. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama tetap teguh di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan yang benar, yang akan mengokohkan saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang kokoh, yang tidak mudah goyah dengan ajaran-ajaran yang saat ini banyak sekali ajaran-ajaran yang salah di dalam kehidupan kita. Banyak tuntunan-tuntunan hidup yang nampaknya benar, tetapi sesungguhnya menyesatkan saudara dan saya. Belum lama ini ada banyak berita-berita tentang kedatangan Tuhan kembali, tentang kenaikan orang-orang ke surga dan lain sebagainya. Yang sangat menyedihkan adalah ketika orang merasa sebentar lagi kapan? Besok kah? 1 bulan lagi kah? Atau 1 tahun lagi kah? Dan lain sebagainya. Lalu sudah memasuki zaman akhir. Sejak zaman dahulu kita sedang memasuki zaman akhir. Sejak kedatangan Tuhan Yesus dan kenaikan Dia ke surga, kita memasuki zaman akhir. Tanda-tanda sejak zaman dahulu sudah ada. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang merasa lebih tahu dari Tuhan Yesus, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, saudara. Jadi saudaraku, berpeganglah itu. Karena Tuhan mengajarkan kita, memang pasti Tuhan akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Tetapi Tuhan memberikan bimbingan supaya saudara dan saya hidup menjadi orang yang bijak. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada nasihat yang ditujukan Rasul Paulus kepada Timotius. Pada saat itu ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat, sehingga Rasul Paulus perlu membekali Timotius, membimbing Timotius supaya kokoh dan kuat menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tidak hanya berita Injil, kadang-kadang Injil ditambahkan dengan berita-berita yang lain. Cerita-cerita yang lain, ajaran-ajaran yang lain, sehingga timbul sinkritisme pada waktu itu. Rasul Paulus ingin kembali mengingatkan kepada Timotius supaya kita betul-betul murni dalam ajaran Injil yang benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan banyak membahas tentang ajaran-ajaran itu. Tetapi ada prinsip-prinsip hidup. Bagaimana saudara membangun prinsip hidup itu supaya saudara dan saya kita menjadi orang yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara bayangkan orang membangun rumah, membangun 1 lantai berbeda dengan membangun 2 lantai. Membangun 2 lantai berbeda dengan membangun 5 lantai dan seterusnya. Besi yang digunakan, pondasi yang digunakan, kepadatan tanah yang harus diperhatikan sungguh sangat berbeda. Jadi saudaraku, di daerah yang banyak gempa, di daerah yang tidak ada gempa, di tanah yang bergerak, di tanah yang keras, semua pola bangunan itu berbeda. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, supaya bangunan itu kokoh dan kuat, saudara dan saya, kita perlu memiliki 3 ketentuan membangun prinsip hidup yang benar. Yang pertama,
Saudaraku, sebelum kita mendengar yang pertama ini, mari kita dengar firman Allah di dalam surat Rasul Paulus, surat 1 Timotius yang pertama, ayat yang ke-1 dan kedua. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, saudaraku yang saya kasih, melalui ayat ini kita akan melihat bagaimana ada 3 ketentuan membangun prinsip hidup yang benar. Yang pertama, yaitu saudara dan saya diminta supaya saudara dan saya taat kepada kehendak Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saudara kita tahu bersama-sama, Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas, dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih, dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus suka atau tidak suka, dia harus merelakan dirinya taat kepada perintah Allah. Jadi mungkin ini pemaksaan, belum tentu juga pemaksaan, tetapi ini bukti dari kedaulatan Allah yang diterima oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus begitu taat kepada perintah Allah, walaupun itu sesuatu hal yang sulit untuk dia, karena dia adalah penganiaya jemaat, karena dia adalah musuh orang-orang Kristen pada waktu itu, sebelum Yesus menjumpai Paulus secara pribadi dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka Rasul Paulus, ketika Yesus berjumpa dan memanggil Rasul Paulus mau tidak mau harus taat kepada perintah Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah bukti dari kedaulatan Allah. Rasul Paulus dipilih Allah menjadi rasulnya. Dipilih Allah secara khusus, walaupun dia tadinya penganiaya jemaat. Di dalam bagian suratnya yang lain dikatakan, segala sesuatu masa lalu ku anggap sampah ketika aku mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, betapa ada perubahan yang besar dari Rasul Paulus. Dari penganiaya menjadi orang yang tak, dari pembangkang, bahkan pemberontak, pembenci. Sekarang dia taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia menyadari bahwa Allah yang disembah di dalam Yesus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali, Allah yang memegang kendali atas seisi dunia ini. Ketika pandemi ini pun datang, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas pandemi yang kita sedang alami. Jadi saudaraku yang saya kasihi, saudara dan saya, kita sekalian harus taat kepada kedaulatan Allah. Kenapa saudaraku? Saudara dipilih oleh Allah. Bukan karena saudara benar. Bukan karena saudara kudus. Bukan karena saudara berbuat baik. Bukan. Tetapi Allah memang memilih saudara. Supaya saudara menjadi ciptaan baru di dalam dia. Dia berdaulat memilih saudara. Bukan karena saudara memilih dia. Bukan. Tetapi karena Allah yang memilih saudara. Firman Allah menyatakan dengan sangat jelas dalam Efesus 2. Ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak mungkin kita bisa menyombongkan diri dengan keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Tidak mungkin kita menyombongkan diri kita menerima kemurahan Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita menyombongkan diri kalau kita menerima anugerah warisan-warisan surgawi di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan kita akan menerima tubuh kebangkitan di dalam Yesus. Dan bahkan kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Itu adalah warisan surgawi yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu semua karena kedaulatan Allah memilih saudara boleh menjadi umatnya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, Allah harus kita taati karena dia berdaulat. Namun juga Allah kita harus taati. Kita harus bereaksi buat diri kita. Kita perlu menyangkal diri kita. Rasul Paulus dengan sangat jelas dan gamblang dikatakan Galatia 2 ayat 19-20 dikatakan demikian ayat 19b.
Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini dengan sangat jelas, saudaraku yang saya kasihi, bagaimana saudara harus taat kepada Allah. Yang pertama, karena kedaulatan Allah memilih saudara. Dia yang maha kuasa, yang paling punya berhak atas hidup saudara. Yang kedua adalah penyangkalan diri saudara. Baru saudara bisa mengalami ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini adalah penyangkalan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata buat kita, barang siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mampu menyangkal diri kita dengan menyalibkan diri kita, dengan memenuhi keinginan Tuhan lebih utama dari keinginan kita, kita tidak mungkin mau taat kepada Dia. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi umatnya karena kedaulatan Allah yang memilih saudara dan saya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, seperti lagu di dalam nyanyian pujian kita, kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan. Kenapa seperti itu? Karena kita menyadari bahwa Allah berdaulat atas kita. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya karena Dia berdaulat atas kita. Dan kita telah menyalibkan diri kita, kita menyangkal hidup kita. Tetapi kita memilih untuk taat kepada Tuhan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Saudara, mari kita bersama membangun prinsip hidup yang benar ini. Kita mengatasi ketentuan yang pertama ini. Taat kepada kehendak Allah. Yang kedua, nah saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketentuan yang kedua dalam membangun prinsip hidup yang benar adalah fokus. Fokus kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Nah saudaraku yang saya kasihi, Rasul Paulus punya moto yang sangat jelas. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Itu prinsip hidup. Karena itu saudaraku, Rasul Paulus fokus hanya kepada Yesus, hanya memandang Yesus. Dia memandang bagaimana Yesus mati untuk menebus dosanya. Dia memandang kuasa kebangkitannya. Dia memandang bagaimana Yesus akan datang kembali untuk menjemputnya. Hanya kepada Yesus dia menyatakan hidupnya. Dia fokus kepada Yesus. Makanya dia berkata dalam moto hidupnya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati sebuah keuntungan karena tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah saudara yang saya kasihi, kita sekalian bersama-sama harus fokus hidup kita kepada Yesus Kristus. Banyak ajaran-ajaran yang mungkin kita akan terima. Tetapi hati-hati jangan mencampur adukan ajaran Tuhan dengan ajaran-ajaran yang lain. Cerita-cerita lama dalam kerajaan-kerajaan bangsa Israel. Beberapa kali, bahkan sebelum zaman kerajaan itu ada. Sejak zaman Musa, ada banyak campuran-campuran anak lembu emas dan lain sebagainya, penyembahan-penyembahan berhala yang disembah oleh orang-orang di luar bangsa Israel. Mereka menyembah dan mencampur adukan itu dalam kehidupan mereka dan Allah tidak suka. Allah cemburu dengan itu semua. Kita tidak bisa mencampurkan itu. Karena itu saudaraku, fokus. Biarlah moto Rasul Paulus boleh menjadi moto hidup saudara dan saya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu fokus, kenapa kita bisa fokus kepada tujuan itu? Karena kita tahu punya tujuan. Jadi saudaraku yang saya kasih,
Tujuan harus jelas. Kalau saudara pergi ke mall tanpa tujuan, maka saudara bisa saja jalan-jalan sana mengeluarkan banyak uang yang seharusnya saudara tidak pernah harus beli barang-barangnya itu. Jadi saudaraku, kita pergi kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan harus ada tujuannya. Pada waktu saudara menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, pada saudara waktu berkunjung kepada orang lain, pada waktu saudara mau berbuat sesuatu kepada orang lain, harus ada tujuan yang jelas, yang baik, yang murni, yang benar di hadapan Allah. Sehingga pada waktu saudara berkunjung, gaya saudara, tutur kata saudara, pasti ada sesuatu yang benar. Nanti bagian itu akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain. Tetapi satu perkara yang penting yang perlu saya sampaikan, bahwa saudara dan saya, kita harus fokus kepada tujuan kita. Kita fokus kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan firman Allah. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, pengharapan di dalam Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih, artinya saudara, mari kita fokus kepada itu. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Rasul Paulus menyatakan tujuan hidupnya? Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Bagaimana dia memuliakan Tuhan? Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan bersekutu dalam persekutuan dalam penderitaannya. Jadi tidak hanya mengenal Dia dalam kuasa-kuasa yang menakjubkan, tetapi dia bersekutu menjadi satu manunggal dengan Kristus dengan segala penderitaannya. Supaya apa? Dengan sangat jelas. Supaya serupa dengan Dia. Ini tujuan, saudara. Rasul Paulus ingin serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Dia. Saya harap saudaraku, kita fokus dalam hidup, dalam berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Saya ingin serupa dengan Yesus. Saya ingin dibentuk serupa dengan Yesus. Mungkin saya berkali-kali mengecewakan. Mungkin saya kekerasan hati saya mengubah bentuk yang harusnya baik menjadi buruk. Mungkin saya harus dipecahkan lagi oleh tukang penjunan, tukang periuk, yaitu Allah. Sehingga saudara sungguh diremukkan kembali, dihaluskan kembali, dibentuk kembali, dibentuk ulang kembali, dan berkali-kali sampai bentukannya sempurna seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dan mungkin pandemi ini sedang menggodok saudara, sedang membentuk ulang saudara, supaya kita sungguh dibentuk sempurna, semakin serupa dengan Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Kristus Yesus adalah tujuan kita dimuliakan oleh Tuhan kita. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga, membangun prinsip hidup yang benar, yaitu kita harus berkarya di dalam penyertaan Tuhan. Saya akan ulangi bagian ayat firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius tadi, ayat yang pertama dan kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, di hadapan banyak orang, surat ini harus dibacakan kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius. Apa yang dilakukan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus? Timotius anaknya yang sah. Nah saudaraku yang saya kasih, bukankah Timotius bukan anaknya Rasul Paulus? Iya. Dia adalah cucunya Lois, anaknya Eunike. Dan dia bukan anak dari Rasul Paulus. Tetapi dikatakan anakku yang sah. Yang sah yang bagaimana? Dengan sangat jelas Rasul Paulus mengatakan anakku yang sah di dalam iman. Jadi saudara yang saya kasihi, ini satu perkara yang sangat luar biasa bagaimana Rasul Paulus
bersama-sama ambil bagian dalam berkarya bagi Tuhan. Dia ingin membentuk Rasul Paulus ingin membentuk Timotius menjadi penerusnya, supaya ada generasi penerus yang baik dan bahkan lebih baik dari hidupnya. Demikian diharapkan Timotius juga akan membentuk generasi berikutnya yang lebih baik lagi dan lebih baik yang bisa dipercaya lagi. Karya di dalam Kristus Yesus tidak boleh berhenti karena Tuhan senantiasa menyertai. Itu yang dipesankan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius sendiri adalah karya dari Rasul Paulus. Bagaimana Allah bekerja di dalam Rasul Paulus untuk membentuk Timotius. Yang sesungguhnya karya Allah di dalam Rasul Paulus untuk Timotius dilakukan oleh Rasul Paulus. Dengan satu keyakinan yang kuat. Supaya Timotius juga akhirnya menjadi alat Tuhan yang tangguh. Yang bisa mengatasi ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang salah. Menjadi alat Tuhan yang dipakai juga melipat gandakan. Supaya ada begitu banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang benar, secara benar. Dan dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Ada karya yang disiapkan Allah bagi saudara dan saya. Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan dengan sangat jelas. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas. Di sini jelas Rasul Paulus mengatakan dengan sangat jelas. Supaya saudara dan saya, kita sekalian mau melakukan tugas, mau berkarya. Mau berkarya bukan karena karya yang baru, bukan. Tetapi karya yang sesungguhnya Tuhan sudah persiapkan jauh sebelumnya untuk saudara. Supaya saudara melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang baik, yang Tuhan sudah persiapkan itu. Dan dia mau supaya kita hidup di dalam karya itu. Tuhan siapkan pekerjaan saudara. Tuhan sudah atur apa yang harus saudara lakukan. Itu yang Tuhan mau bagi hidup saudara dan saya dalam kita berkarya kepada Tuhan. Yang kedua, kita berkarya karena memang saudara dan saya sudah diamanatkan Tuhan. Jelas di dalam pada waktu Yesus akan naik ke surga, dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 dikatakan sangat jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi ada karya yang dipersiapkan Allah, yang sudah dipersiapkan Allah, ada orang-orang yang siap dituai, Allah sudah persiapkan itu, dan akhirnya Allah memerintahkan kepada saudara dan saya, Yesus dalam Yesus Kristus, karena segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus memberikan perintah kepada saudara, jadikanlah semua bangsa itu murid Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi, kita memegang amanat Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan dia berkata dalam bagian yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan luar biasa. Rasul Paulus selalu mengingatkan apa yang disertai, yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ayat bagian firman Tuhan tadi dengan sangat jelas bagi saudara dan saya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Kasih, karunia, rahmat, damai sejahtera mengiringi saudara dan saya dalam melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita sekalian, kita taat kepada perintah Allah. Saudara dan saya, kita fokus kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga, mari kita berkarya di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai umatnya ketika kita bertugas melaksanakan kehendaknya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir
ketika saudara bersaksi. Jangan khawatir ketika saudara menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jangan khawatir ketika saudara harus datang untuk mengunjungi banyak mereka yang saat ini butuh untuk diperhatikan. Jangan takut saudara mengeluarkan sedikit uang yang mungkin saudara punya untuk memberikan perhatian, empati kepada tetangga saudara yang mungkin saat ini sedang terpapar sakit, dengan memberikan makanan yang secukupnya kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan karena mereka tidak bisa keluar rumah, isoman mandiri di dalam rumah mereka. Jadi saudaraku yang saya kasih, mari kita berkarya di saat-saat yang seperti ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan oleh karena kita melakukan semuanya. Saudara yang saya kasihi, 3 ketentuan membangun prinsip hidup yang benar ini. Saudara pegang, saudara buat itu di dalamnya. Sehingga setiap aturan-aturan main, langkah-langkah saudara, di dalam kehidupan kita, kita punya pedoman hidup yang benar. Supaya kita tidak goyah dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Supaya saudara dan saya tidak mudah limbung dengan keadaan-keadaan yang menyakitkan hati kita, yang melukai kita karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi sebaliknya, saudara sekalian menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi segala situasi. Saudara yang saya kasih, pada akhirnya, biarlah ini boleh menjadi kesimpulan bagi kita. Kedaulatan Allah telah memilih kita menjadi umat-Nya, agar kita beroleh kesempatan menjadi serupa dengan Kristus Yesus dan dimampukan melaksanakan tugas sebagai duta Kristus dalam penyertaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi pedoman hidup kami dalam membangun prinsip hidup yang benar. Demikian ya Tuhan, kami boleh menjadi umat yang tangguh, boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, bertumbuh kepada pengenalan kami akan Kristus Yesus, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Tuntun hidup kami ya Tuhan, biar kuasa Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit saat ini, kami tahu Engkau sedang membentuk kami, supaya kami serupa dengan Tuhan. Dan kami tetap menyala-nyala obor kami untuk berkarya bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami terus memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai seluruh sidang jemaat-Mu di Safari Park Baptist Fellowship ini, dimanapun mereka berada. Saat mereka menyaksikan beribadah bersama-sama secara online, Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sumber segala kasih karunia, sumber damai sejahtera, sumber segala rahmat yang menyertai kami, menyertai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim, biarlah memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama. Terima kasih Pendeta Edwin. Kiranya Tuhan terus memakai secara luar biasa. Terus Tuhan pakai dengan pengabdian hidup Pendeta Edwin bersama dengan keluarga untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita, kita responi. Kan ku hidup bagi Tuhan. Karena Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Biar kita berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar untuk boleh bagaimana kami terus tetap dapat hidup bagi Engkau. Biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, kebenaran yang memberikan keselamatan, kebenaran yang memberikan kehidupan, kebenaran yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami, karena kami meyakini bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Kami boleh belajar untuk terus ikut kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas firman. Teguhkan, kuatkan, supaya kami tetap ada di dalam panggilan-Mu untuk terus berpengharapan kepada-Mu. Jikalau sampai hari ini kami masih hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Biar kami boleh belajar untuk mempercayakan kehidupan kami dengan situasi keadaan yang mungkin tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kami. Kami belajar untuk menaruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan apapun pergumulan beban hidup yang sedang kami hadapi. Setiap jemaat Tuhan yang ada di Safari Park Baptis Fellowship, setiap rekan-rekan yang boleh mendengarkan, yang boleh ambil bagian di dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini, jikalau ada pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau pengharapan kami. Biarlah Engkau campur tangan di dalam setiap beban hidup kami, dan biarlah yang terbaik Engkau siapkan buat kami. Di tengah-tengah COVID-19, mohon Engkau melindungi kehidupan kami, melindungi pribadi kami, melindungi keluarga kami, melindungi sanak famili kami, sehingga kami dijauhkan daripada COVID-19, bahkan dijauhkan dari kematian. Dan bagi mereka semua yang sedang menghadapi situasi yang sulit, sahabat-sahabat kami yang ada di Taman Safari Indonesia, karyawan-karyawan yang ada, teman-teman sepelayanan yang sedang menghadapi, Tuhan memulihkan kondisi dan keadaan mereka. Tolong Tuhan, supaya Kau memulihkan keadaannya, menyembuhkannya. Mungkin ada beban-beban yang lain. Nyatakan rencana-Mu indah, tepat pada waktunya bagi kami sekalian, bagi bangsa kami. Engkau pulihkan negeri kami, Engkau selamatkan Indonesia. Kami percayakan dalam tangan Tuhan, kepemimpinan Bapak Jokowi bersama dengan aparat-aparat yang terkait dalamnya, yang sedang mencoba untuk menanggulangi COVID-19 berkenaan dengan vaksinasi yang sedang diproses berjalan, bahkan krisis-krisis ekonomi yang terjadi. Tuhan menolong, Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, pemerintahan kami. Tuhan memulihkan keberadaan dan keadaan Taman Safari Indonesia, segala kebutuhan dan keperluan pada masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, Engkau cukupkan, Engkau pelihara, Engkau berikan berkat bagi Taman Safari Indonesia, bagi karyawan-karyawan, bagi yang masih bekerja, maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing karena COVID-19, karena PPKM. Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan menyediakan bahkan segala kebutuhan fauna yang ada, satwa yang ada di Taman Safari Indonesia, pemeliharaan flora yang ada. Tuhan memberkati supaya segala sesuatu Tuhan yang menyediakan. Kami serahkan pimpinan-pimpinan yang ada komisaris, kami serahkan ada GM, kami serahkan ada pimpinan-pimpinan yang lain, staf yang ada bersama dengan seluruh karyawan. Kami serahkan Pak Tony, Pak Yansen, Pak Frank, semuanya Tuhan Kau yang akan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan bijaksana, untuk boleh dapat mengelola dengan bijaksana dengan baik Taman Safari Indonesia yang berkati dan menjadi berkat. Kami serahkan sebelumnya dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati baik itu GBC bersama dengan mitra kerja yang ada. Tuhan
Indonesia, yang ada di Bali, yang ada di Batam, yang ada di Jakarta, yang ada di Beligen, yang ada di Bangka, bahkan di tempat-tempat yang lain. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, supaya Tuhan terus memelihara, Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Safari Baptis Fellowship Tuhan berkati. Setiap aktivitas-aktivitas yang harus kami lakukan secara online, Tuhan menolong, meneguhkan, menguatkan kami, berikan kesehatan supaya kami dapat dan tetap mampu untuk menjalani pelayanan-pelayanan dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Semua yang mendengar, semua yang ikut ambil bagian akan diberkati dengan kekuatan, kasih dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Bahkan setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan beserta Pak Baptis Fellowship, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berserah penuh dalam tangan. Di saat kami beraktivitas di pagi hari ini, selama seminggu nanti, Tuhan yang menolong supaya berkat terus Kau curahkan atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada, diberkati dan menjadi berkat. Bahkan ketika kami memberikan persembahan persekutuan kami, baik itu melalui transfer, melalui kotak yang disediakan, bahkan melalui Mbak Maria sebagai bendahara, Tuhan sungguh berkati kami. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah Engkau memberkati kami terus boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena Engkau adalah Allah yang menuntun kehidupan kami, yang memegang teguh tangan kami. Kiranya Engkau terus menuntun dan menuntun hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Terus jaga kesehatan kita dengan baik. Semangat, semangat,